Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tutorial mengenai instalasi dan pembuatan virtual machine menggunakan VMware Workstation. Dengan anggota kelompok, Riko Tandrio, Jonathan Calvin Sutrisna, Richard Sugiarto, Marcelo Arvel Sudarta, Calvin Winata, dan Gerald Nathaniel Surya. Video ini dibuat untuk membantu pengguna memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menginstal perangkat lunak VMware Workstation, mengonfigurasi pengaturan dasar, hingga membuat virtual machine pertama pengguna. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu virtualisasi. Virtualisasi merupakan proses menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi. Dalam virtualisasi, sebuah lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor bertugas untuk membuat lingkungan virtual tempat sistem operasi dapat berjalan secara terisolasi. Virtualisasi memungkinkan perangkat keras fisik untuk dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual, dengan masing-masing dapat menjalankan sistem operasi secara independen. Hypervisor dibagi menjadi dua jenis, yaitu bare metal hypervisor dan hosted hypervisor. Bare metal hypervisor berjalan langsung di atas hardware, seperti contohnya VMware SC, Microsoft Hyper-V, dan Xen. Sedangkan hosted hypervisor berjalan di atas sistem operasi host, seperti contohnya adalah VMware Workstation dan Oracle VirtualBox. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu bentuk virtualisasi melalui VMware. Pertama itu, apa sih VMware? VMware merupakan perusahaan yang memimpin dalam perkembangan teknologi virtualisasi. VMware menyediakan banyak software untuk virtualisasi, seperti bisa lihat berikut, desktop virtualization, server virtualization, cloud and infrastructure, jaringan dan keamanan virtualisasi, dan storage virtualization, dan terakhir, end user computing. Nah, di mana kalau dilihat dalam masing-masing bentuk software yang ditawarkan oleh VMware, mereka memiliki lebih dari satu opsi. Kayak untuk desktop virtualization terdapat VMware Workstation dan VMware Fusion. Untuk server virtualization terdapat VMware ESXi dan VMware vSphere. Dan untuk cloud infrastructure terdapat opsi VMware Cloud dan VMware Tense. Nah, pada hari ini kelompok kami akan fokus kepada VMware Workstation. Nah, sebenarnya tadi kalau dilihat kita itu dalam desktop virtualization ada dua, ada VMware Workstation dan VMware Fusion. Nah, sebenarnya itu apa bedanya sih antara terhadap VMware Workstation dan VMware Fusion? Nah, kalau ceritanya VMware Workstation itu tuh merupakan virtualization software tipe hosted hypervisor yang memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menjalankan beberapa OS pada satu komputer. Nah, sedangkan kalau ceritanya VMware Fusion itu merupakan sebuah sama juga merupakan virtualization software yang merupakan tipenya hosted hypervisor, tetapi software tersebut itu digunakan di macOS untuk menjalankan operating system Windows ataupun Linux. Nah, selanjutnya itu, selanjutnya itu kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan VMware Workstation. Nah, berikut merupakan kelebihan dari VMware Workstation, yaitu pertama, stabilitas dan performa yang tinggi. Di VMware Workstation, ketika dibandingkan performanya dengan desktop virtualization lainnya seperti Oracle VirtualBox, secara garis besar itu memiliki performa yang secara konsisten lebih baik dibandingkan software lainnya. Nah, kedua itu memiliki user-friendly interface. VMware Workstation itu memiliki user interface yang mudah dinavigasi dan mudah digunakan untuk bagi pemula yang mungkin baru saja mencoba di dunia virtualisasi. Sehingga untuk orang-orang yang mungkin baru saja belajar di virtualisasi, ketika menggunakan VMware Workstation itu tidak akan kesusahan dalam mencari fitur-fiturnya. Nah, selain itu memiliki keamanan yang tinggi. VMware Workstation itu melakukan enkripsi VM dan kontrol akses yang ketat, menjaminkan keamanan terhadap sistem utama. Sehingga jika terjadi sebuah kerusakan yang fatal di lingkungan virtualisasi, hal tersebut akan tidak memiliki dampak terhadap sistem utamanya. Nah, terakhir itu VMware Workstation itu memiliki dua fitur, yaitu snapshot dan cloning. Nah, fitur snapshot itu merupakan fitur di mana pengguna itu dapat menyimpan keadaan VM dalam waktu tertentu. Sehingga jika ingin balik ke kondisi sebelumnya ketika mungkin terjadi sebuah masalah, dapat dilakukannya dengan mudah. Dan dapat juga fitur cloning di mana pengguna itu dapat membuat salinan terhadap VM tersebut. Jika jika ingin melakukan pengujian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan gampang juga. Nah, tentunya itu ada dua kekurangan dalam VMware Workstation. Yang pertama itu biaya lisensi yang lumayan tinggi. Nah, VMware Workstation itu memiliki biaya lisensi yang tinggi dibandingkan alternatif lainnya, sehingga dapat menjadi penghalang kepada individu atau organisasi kecil. Dan kedua itu berat di perangkat. Virtualisasi itu merupakan
sebuah proses yang membutuhkan sumber daya komputer yang lumayan besar untuk dapat berjalan. Nah, sehingga kalau jika kita tidak memperhatikan dalam atau membatasi virtual machine yang kita sedang jalankan sekarang dan satu yang sedang dijalankan, itu dapat memakan sumber daya komputer sangat cepat dan dapat mengurangi performa virtual machine yang kita sedang jalankan saat itu juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara download installer untuk VMware. Pertama kita ke Google, kita cari VMware Workstation versi 16. Lalu kita bisa pilih yang ini. Nah, di sini ada tombol untuk download Fusion or Workstation. Diklik aja. Nah, ini bakal nge-redirect ke suatu website. Dan kita harus login dulu, baru bisa download. Harus dibuat account dulu ya. Nah, setelah itu kalau udah buat account tinggal di login aja. Nanti bakal muncul page seperti ini. Tinggal kita cari VMware Workstation. Nah, pilih yang ini. Lalu kita ke table of contents, pilih yang downloading VMware Player. Lalu kita bisa pilih yang ini, linknya, untuk mendownload. Nah, di sini kita pilih versi 16.1.2. Oke, karena saya menggunakan Windows, saya akan pilih yang ini. Nah, dikarenakan downloadnya lama, saya nggak akan melakukannya, tapi ini adalah hasilnya nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Calvin. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana melakukan setup dalam VMware Workstation. Oke, jadi begini adalah tampilan untuk melakukan setup di VMware Workstation. Setelah itu kalian bisa klik next. Oke, sekarang kalian bisa membaca persetujuan dari VMware dan kemudian jika kalian sudah membacanya, kalian bisa klik I accept the terms, kemudian tinggal diklik next. Setelah itu, kalian ditanya apakah kalian ingin mendownload Windows Hypervisor Platform. Jika kalian menginginkan untuk menjalankan VMware Workstation di Hyper-V, maka kalian bisa centang saja tombol install WHP-nya. Jika tidak, dan karena di tutorial ini tidak akan dibahas, jadi saya akan mengosongkannya dan kemudian tinggal diklik next. Nah, kemudian kalian bisa memilih lokasi untuk mendownload semua data dari VMware Workstation ini. Dan saat ini saya akan menggunakan lokasi di file D saya. Kemudian, jika kalian ingin menggunakan Enhanced Keyboard Driver, kalian bisa centang saja kotak yang ada di sini. Jadi Enhanced Keyboard Driver bisa membantu kalian jika ingin menggunakan keyboard-keyboard yang non-US ataupun jika kalian ingin menggunakan shortcut-shortcut saat kalian menggunakan PC biasa seperti Windows L atau Ctrl Alt Delete, kalian bisa menggunakan Enhanced Keyboard Driver. Tapi karena saya tidak membutuhkannya untuk saat ini, maka saya tinggal next saja. Kemudian di sini kalian bisa centang saja check for update agar kalian bisa tahu update-update terbarunya. Dan jika kalian lihat di sini join VMware Customer Experience, jadi ini adalah cara untuk VMware bisa meningkatkan aplikasi mereka dengan cara mengambil data-data teknikal seperti performance, settingan, dan lain-lainnya saat kalian menggunakan VMware ini untuk meningkatkan layanan mereka. Jika kalian tidak ingin menggunakannya, maka kalian bisa kosongkan saja kotaknya di sini. Tapi karena saya ingin menggunakannya, jadi dia tinggal dicentang dan tinggal diklik next. Setelah itu kalian akan ditanya apakah kalian ingin membuat shortcut di desktop dan juga start menu program folder kalian. Karena saya menginginkannya, kalian bisa centang seperti ini dan juga tinggal diklik next saja. Nah, setelah itu kalian bisa langsung melakukan instalasi VMware-nya.
Nah, setelah selesai diinstal, maka muncul tampilan seperti ini, dan jika diklik finish, maka akan selesai. Dan jika kalian mencarinya, maka sudah terinstall dengan baik. Kemudian tinggal dibuka saja dan siap digunakan. Berikut adalah tampilan dari VMware Workstation 16. Di sini terdapat beberapa menu. Di pojok kiri atas terdapat player yang bisa kita klik. Terdapat beberapa pilihan seperti file, full screen, help, dan exit. Exit untuk keluar dari aplikasi, help untuk beberapa bantuan terkait dokumentasi, upgrade ke VMware Workstation Pro, memasukkan license key, update dari software, dan beberapa pilihan lainnya. Full screen ini untuk menampilkan VMware secara full screen, dan yang terakhir ada file, yang kita bisa membuat virtual machine baru, membuka virtual machine yang sudah kita miliki, dan preferences, di mana kita dapat mengatur beberapa pengaturan, seperti tindakan yang akan dilakukan ketika menutup aplikasi, menutup VM yang telah kita buat, terus ada update dari softwarenya, terus juga ada tema warna dari VMware Workstation kita. Misal kita ubah menjadi dark, maka tampilannya akan menjadi warna hitam. Di sini juga terdapat beberapa pilihan untuk melihat dokumentasi online. Kita juga bisa mengklik pilihan help ini, nanti akan diarahkan ke dokumentasi VMware. Selanjutnya kita juga bisa upgrade to VMware Workstation Pro, karena VMware Workstation yang sekarang kita gunakan untuk tutorial adalah non-commercial use only, seperti yang dapat dilihat di atas ini. Nah, di atasnya juga terdapat Open Virtual Machine. Ini untuk membuka virtual machine yang sudah kita miliki. Namun karena kita belum membuat virtual machine, maka kita dapat melakukan create terlebih dahulu. Ketika create virtual machine dibuat, maka dia akan memunculkan window baru dengan beberapa pilihan. Nah, untuk virtual machine ini kita akan menggunakan pilihan ketiga terlebih dahulu. Lalu klik next. Nah, di sini terdapat guest operating system yang dapat kita pilih. Terdapat Microsoft Windows pada pilihan pertama, Linux, dan other dengan beberapa pilihannya masing-masing. Misal pada Microsoft Windows terdapat beberapa versi Microsoft Windows mulai dari Windows 3.1, 95 sampai 10. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini kita dapat memberikan nama dari virtual machine yang akan kita gunakan dan lokasi penyimpanan virtual machine kita. Next. Nah, di sini juga diberitahu rekomendasi penyimpanan yang dibutuhkan untuk instalasi Windows 10 yang akan diinstal di VM tersebut adalah sekitar 60 GB. Nah, kita juga bisa melihat jika kita menggunakan Linux untuk Ubuntu, ukuran yang dibutuhkan hanya sekitar 20 GB. Next. Nah, berikut adalah spesifikasi dari virtual machine yang akan terbuat dengan OS Ubuntu, penyimpanan di location ini, version dari workstation kita, hard disk yang digunakan, RAM atau memori, network adapter, core CPU. Nah, ini juga dapat kita kustomisasi dengan klik customize hardware, di mana di sini akan menampilkan beberapa pilihan. Misal di sini ada memori atau RAM. Ini kita bisa setting. Misal kita mau mengsetting dia sebagai 5 GB, maka kita dapat 5 kali 1024. Maka total MB yang dibutuhkan adalah sekitar 5 kali 1024. Ya, sekitar 5120 MB. Maka kita bisa mengubah menjadi 5120 MB. Nah, di sini otomatis berubah menjadi 5 GB. Di prosesor ini juga kita dapat mengatur jumlah core yang dimiliki prosesornya. Misal di sini kita jadikan 4. Ini kita juga bisa mengedit CD, network adapter, kompatibilitas dari USB, sound, printer, dan display. Ketika kita close, nah setelah selesai melakukan pengaturan, kita dapat bisa mengklik finish untuk membuat virtual machine-nya. Selanjutnya akan dilakukan tutorial untuk membuat virtual machine menggunakan ISO file. Saya Riko Tantrio. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan proses instalasi OS. OS yang akan saya gunakan adalah Ubuntu OS.
Step pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi ubuntu.com. Lalu pilih Products dan pilih Ubuntu Desktop. Tinggal klik tombol ini dan bisa menekan tombol download untuk yang version latest. Dan jika kalian tidak ingin menggunakan version latest, kalian bisa kembali ke sebelumnya dan scroll ke bawah. Lalu pilih yang alternatif download. Lalu kalian pilih yang fast release. Dan untuk tutorial kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan versi VocalPosa. Tinggal scroll ke bawah dan cari yang ada .iso dan tinggal diklik. Dan file harusnya akan terinstall. Karena file lumayan besar, jadi saya akan skip ke proses instalasi yang setelah selesai. Di sini file ISO dari Ubuntu Desktop telah terinstall. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan file ISO ini ke dalam storage yang akan kita gunakan nantinya. Saya menggunakan OSC dan membuat folder Ubuntu dan tinggal paste saja file.iso sebelumnya. Jika selesai, maka kita tinggal membuka file VMware dan klik Create New Virtual Machine. Dan kita tinggal browse file ISO kita sebelumnya. Jadi kita menyimpannya di OSC di bagian virtual machine dan Ubuntu. Tinggal kita klik dan kita klik next. Ini adalah nama yang akan kita gunakan di dalam OS nantinya. Tidak perlu menggunakan nama asli. Saya akan mengisi dengan Ubuntu, username-nya Ubuntu, dan passwordnya juga. Ini virtual machine name-nya, bisa kita klik next. Lalu untuk maksimum disk size, kita akan mengikuti rekomendasi dari Ubuntu-nya, yaitu 20 GB. Kita klik next. Dan ini adalah settingan yang akan kita gunakan pada instalasi OS kali ini. Dan untuk memori adalah 4 GB. Jika ingin mengubah, tinggal klik Customize Hardware. Dan diatur mau berapa. Ini kita close jika tidak ingin mengubah. Dan kita klik Finish. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa login sebagai user yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan password sebelumnya, yaitu Ubuntu. Ini bisa kita skip dan next, next, dan next, dan klik done. Proses instalasi OS ke dalam VMware telah selesai. Dan jika ingin memindahkan file dari host OS ke dalam OS di dalam VMware, kita bisa melakukan dengan drag and drop. Misalnya di sini saya membuat file txt dengan nama notes dan ingin saya pindahkan ke dalam Ubuntu desktop yang ada di VMware. Tinggal kita drag and drop. Jika tidak berhasil, maka kita tinggal menuju Manage Virtual Machine Settings. Di bagian Option, kita hidupin yang folder sharing menjadi Always Enable. Kita OK. Dan kita restart VMware-nya. Karena proses restart mungkin akan memakan waktu, maka akan saya skip setelah proses restart selesai. Setelah restart berhasil, kita bisa lakukan drag and drop file ke dalam OS di dalam VMware. Kita klik Ubuntu dan kita drag ke dalamnya. Maka file akan berpindah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.